Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki banyak pulau, suku, agama, dan budaya yang beragam. Maka dari itu, Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Setiap provinsi yang ada di Indonesia memiliki suku dengan ciri khasnya masing-masing. Seperti di Provinsi Sumatera Selatan, suku yang paling dikenal oleh masyarakat umum yaitu suku Ogan, suku Komering, suku Melayu, dan masih banyak lagi. Khususnya, mayoritas penduduk di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berasal dari suku Komering dan tetap hidup berdampingan dengan suku-suku pendatang lainnya. Dengan memiliki nilai-nilai budaya yang tinggi, terciptalah kehidupan masyarakat yang peduli akan sosial sehingga menumbuhkan kekompakan dan kebersamaan dalam setiap acara adat istiadat. Salah satunya seperti acara pernikahan. Pada prosesi adat pernikahan dari berbagai daerah di Indonesia memiliki ciri khas dan beberapa nilai ritualnya yang harus dilaksanakan oleh kedua mempelai. Salah satunya pada prosesi adat pernikahan suku Komering, yaitu adat arak-arakan pengantin dan pemberian gelar jujulukan atau adok. Buat kalian yang penasaran dengan adat arak-arakan dan pemberian gelar pada prosesi pernikahan suku Komering di Oku Timur, khususnya di kota Martapura, simak video ini yuk! Kabupaten Oku Timur merupakan salah satu dari 17 kabupaten kota yang berada di Provinsi Sumatera Selatan yang berada di sebelah timur. Oku Timur ini terbentuknya pemekaran Kabupaten Oku Timur pada tahun 2004 dan ibu kotanya Kecamatan Martapura. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memiliki luas wilayah sekitar 3.370 km persegi. Oku Timur memiliki 20 kecamatan dengan 7 kelurahan dan 325 desa. Maka dari itu, menurut Badan Pusat Statistik Oku Timur, jumlah penduduk Oku Timur ini mencapai sekitar 684.560 jiwa. Tak heran dengan jumlah desa dan juga penduduk yang sebanyak itu, tentunya angka pernikahan di Oku Timur tercatat dari Badan Pusat Statistik Oku Timur mencapai 182.450 pasang dalam kurun waktu tahun 2023. Apakah semua pasangan yang menikah masih menggunakan adat seperti arak-arakan dan pemberian gelar? Pernikahan secara umum memiliki makna sebagai ikatan yang diakui secara budaya antara pasangan. Ikatan ini menetapkan hak dan kewajiban di antara pasangan, anak-anak, dan mertua. Pernikahan juga memiliki fungsi sosial yang penting dan norma sosial sering menentukan peran masing-masing pasangan. Di Martapura, terutama di suku Komering, prosesi adat pernikahan mengandung berbagai upacara unik. Salah satunya adalah arak-arakan pengantin dan pemberian gelar jujulukan atau adok. Menurut adat suku Komering, arak-arakan pengantin dan pemberian gelar idealnya dilaksanakan oleh rombongan pengantin yang berjalan diiringi oleh kelompok sarapal anam, tanjidor, dan orasi serta iringan musik kulintang. Arak-arakan pengantin dan pemberian gelar jujulukan atau adok dalam prosesi adat pernikahan suku Komering memiliki makna dan juga arti tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kas, langsung ke pertanyaan pertama baik Kas yo. Yo. Kas, cak mana sih awal mulanya adanya tradisi arak-arakan ini di masyarakat Komering khususnya? Awal pertamanya di desa Perjaya ini ya. Tak tahu aman yang desa lain. Kita desa Perjaya ini mempunyai putri bungsu. Putri bungsu itu termasuk makhluk yang gaib. Nah, maka dia bisa menjelma. Di waktu anak puyang Pati Gedi dulu menikah dengan pria menang bertanding, dia menjelma menjadi putri. Ya, dia mengaku putri bungsu. Maka pertamanya dia mengajak masyarakat Perjaya, belum ramai seperti ini, tapi lah sudah 50% lah raminya. Maka dia mengadakan arak-arakan. Dia yang mengiringi kedua mempelai itu, sedangkan Perjaya Keromongan ini sudah ada gamelan yang namanya kulintang. Nah, maka diarak dengan kulintang. Maka orang Perjaya ini ada pula yang orang lebih.
yang dinamakan Raden Penghulu. Raden Penghulu itu pasalnya makhluk dari negeri gunung. Maka dia langsung dijadikan Allah Subhanahu wa taala pincak silat. Ya, memang orang negeri gunung kan. Nah, jadi ara-araan tersebut didahulukan di depan kedua mempelai ada pincak silat. Nah, rupanya syukur alhamdulillah sejarah itu sampai sekarang. Kas, apakah momen atau acara ara-araan ini bisa dilakukan di setiap Keramaian. acara atau cuma untuk pernikahan baik, Kas? Yang itu yang kita pakai sampai sekarang kalau ada acara pernikahan, termasuk orangnya setengah mampu. Nah, maka diadakan ara-araan dengan orkes dulu tu. Namanya orkes, belum ada organ tunggal. Nah, jadi misal kita walimah sunatan tidak dipakai. Seperti kita walimah nunggu rumah ataupun yang lain-lainnya sunatan tidak dipakai. Itu terkhusus untuk mengarak kedua mempelai. Dari mempelai pria menjemput mempelai wanita, maka diarak dengan kolintang, dengan diadakan pincak silat. Apa sih, Kas, tantangan terbesar yang dihadapi dalam menjaga keberlanjutan tradisi ara-araan ini? Yang apa tuh? Tantangan terbesarnya dalam menjaga Rintangan. tradisi. Ya, rintangan. Nah, dulu tuh yang pertama ya diadakan kain panjang, namanya itu kandang galang. Berhubung di kita ini banyak kenderaan, maka pernah terjadi anak-anak ataupun orang tua pernah kejadian yang tidak kita ingini, diserempet mobil, diserempet motor ya. Maka diadakan kandang kain panjang, dinamakan itu kandang galang. Oleh karena itu sering kejadian kena serempet. Nah, yang dengan rintangan yang dari kepemerintahan itu sampai sekarang syukur alhamdulillah tidak ada rintangan. Apabila kita mampu mengadakan ara-araan, silahkan. Nah, tapi yang bagi orang yang tidak mampu, mampu pikiran, mampu duit terutama, ya itu tidak diadakan ara-araan, maka dia seperti ara-araan itu ditinggalkan. Itu kita menurut kemauan kedua mempelai dan kedua orang tuanya. Bagaimana sejarah awal adanya adat ara-araan ini, Kas? Dan apa maknanya? Makna yang pertama, makna yang ditanya, maknanya itu tidak ada lain yang seperti ara-araan yang pernah terjadi pagi tadi, itu untuk dua keluarga bergembira. Satu. Kedua, supaya keluarga yang dari mempelai wanita itu bisa berkenal-kenalan. Yang ketiganya, kita bisa memeriahkan acara tersebut. Kalau makna yang lain ataupun gunanya itu tidak ada, cuman kita memeriahkan acara kedua, keinginan kedua mempelai dan keinginan kedua orang tuanya. Arak-arakan dilakukan sebagai ungkapan rasa bahagia atau kegembiraan masyarakat suku Komering terhadap salah satu keluarga yang sudah menikah, memiliki pendamping hidup atau kebahagiaan atas kedatangan tamu agung atau sambutan kepada tamu yang dihormati.
Sedangkan pemberian gelar jujulukan atau adok dilakukan sebagai tanda pengakuan masyarakat terhadap status pernikahan seseorang. Pada prosesi pernikahan suku Komering, setelah selesai acara ijab dan kabul, maka akan dilaksanakan acara adat, yaitu pemberian gelar atau juluk, serta acara lainnya di atas pentas yang telah disediakan. Untuk menuju pentas atau panggung tempat acara pemberian gelar atau juluk, kedua pengantin berikut keluarganya diantar dengan arak-arakan. Adapun urutan-urutan acara arak-arakan yaitu yang pertama, persiapan segala sesuatu yang diperlukan seperti sepasang payung pengantin dan lain-lain. Selanjutnya, persiapan para kelompok pengiring pengantin seperti regu pencak silat, sarapal anam, tanjidor, dan lain-lain. Selanjutnya, anggota lembaga adat minimal 3 orang yang akan memberikan gelar atau juluk kepada kedua pengantin nantinya. Selanjutnya, penyusunan kelompok yang akan berjalan paling depan, yaitu rombongan pengantin, para ketua unsur pemerintah, lembaga adat, dan lain-lain. Selanjutnya, kelompok rombongan sarapal anam, kelompok rombongan tanjidor. Jalan dibuat orasi seperti rombongan pencak silat dan sarapal anam. Setelah sampai di lokasi, kedua pengantin dan kedua orang tua dari kedua mempelai pengantin naik ke atas pentas yang diantar oleh kelompok pagar pengantin dan menempati tempat duduk masing-masing yang telah disediakan. Dengan demikian, acara pernikahan ini dipenuhi dengan kegiatan yang meriah dan penuh makna, menunjukkan keselarasan dan kearifan lokal dalam masyarakat. Selanjutnya, acara resmi dibuka oleh MC dengan menampilkan sekapur siri oleh para penari yang nantinya tepak akan diterima oleh kepala desa sebagai tanda acara resmi telah dibuka. Setelah selesai tepak diterima serta tarian telah ditutup, MC pun melanjutkan acara, yaitu acara pemberian gelar atau juluk oleh lembaga adat. Setelah selesai acara pemberian gelar atau juluk dilanjutkan dengan berbagai dari kedua belah pihak. Kemudian dilanjutkan dengan hikmah perkawinan dan ditutup dengan doa. Setelah itu acara selesai dan dilanjutkan dengan makan-makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengabarkan langsung dari rumah Kasewalin. Langsung juga kamu Kaseo. Yo. Pertanyaan pertama yo. Bagaimana sejarah awal adanya adat gelar atau ngadok ini, Kas? Yang pertama ya, yang pertama semenjak ketika tahun 45 mulai diadakan gelar kuruk ditiup, unyin-unyin beniuhan. Amun maksina pejana, amun len gaya ketina anak jelema sewat kedudukan sarah gabuado. Sina. Apakah ada perbedaan, Kas, dari ngadok zaman dulu sama ngadok zaman sekarang? Ada perbedaan. Ada ya. Perbedaannya itu cak mana, Kas? Kalau dulu yang wong mau ngadok itu harus kita datangi, dikasihkan gelarannya, harinya, minta tolong keluarga yang bersangkutan. Kalau sekarang cak mana, Kas? Kalau sekarang yo datang biasa ada wong datang bae tolong lo nak ngadokkan sedekah. Nah, itu. Ya jalan gitu. Berarti kalau memberikan namo adok atau gelar ini, Kas, ada cak misal sesajian khusus tidak? Dah kati. Tak katik, Kas. Kati. Cak misalnya motong ayam Dah kati. besar je tu. Dah kati. Tak katik, Kas. Kas, bisa dijelaskan tak Apa? mengenai tradisi pemberian adok ini dalam pernikahan suku Komering itu tujuan dan maknanya apa baik, Kas? Aduh. Tujuannya apabila dia sudah diberi gelar ataupun adok, dia itu sudah tanda ciri khas berkeluarga. Yang ada ini kan pas artinya mandi pagi yang macam sunat, ya. Kamju gelar. Ya nasina gelar lagi sana. Jadi sekok tunggu usah gelar na tunggu mati mak pecah lebon. Walaupun dia pergi-pergi tetap gelarnya tetap dibawa berarti. Tetap dia bawa. Ada pesan tak, Kas, untuk remaja sekarang ini biar terus melestarikan acara ngadok atau gelar ini, Kas? Aduh. Pokoknya diperhatikan bagi remaja.
gelaran ataupun adok harus dilestarikan. Itu adalah peninggalan daripada nenek moyang kita. Itulah. Ya, apa sih jamak itu? Jamak itu sebuah organisasi dari Kabupaten Oku Timur, khususnya Jaringan Adat Masyarakat Komering. Jaringan adat masyarakat Komering itu gunanya untuk melestarikan budaya-budaya Komering yang ada di daerah Oku Timur khususnya. Seperti lagu, seperti tarian, pisaan, terus hal-hal yang berbau adat Komering guna melestarikan kebudayaan Komering yang ada di Oku Timur ini. Itu. Pertanyaan kedua ya yo. Cak mana sih ya biar pemuda-pemudi khususnya Oku Timur ini biar tetap melestarikan, melanjutkan budaya itu tadi? Yang pertama ya, kalau untuk melestarikan budaya di Oku Timur ini sebenarnya ada beberapa faktor. Satu, kalau faktor lagu, sebenarnya masyarakat Oku Timur ini senang sama lagu-lagu Komering. Kekurangan bahan-bahan, kekurangan pendengaran lagu-lagu Komering itu, stoknya terbatas. Cuman taunya Mbayakas, Diunggah Ijan atau yang populer baiklah kan. Cuma lagu-lagu untuk lagu-lagu baru kadang terkendala. Pemuda-pemuda penggiat budaya Komering ini terkendala nak ngerekam di mana, terus nak masukkan di mana, itu kendala-kendala. Untuk hal-hal lain seperti pisaan contoh ya, pisaan itu kendala terbesarnya sebenarnya kalau generasi yang sekarang tidak belajar pisaan ya, pisaan itu bakal hilang karena kosakata halus dalam bahasa Komering banyak pemuda-pemuda atau anak-anak zaman sekarang tidak mengerti lagi. Contohnya runih itu pasti banyak yang tidak tahu apa. Runih itu artinya dalam bahasa Komeringnya pelangi kan. Nah makanya kita sebagai generasi muda wajib belajar cak mana ngerangkai pisaan, terus apa-apa istilahnya untuk melestarikan budaya ini. Pemuda-pemuda khususnya di Oku Timur ini wajib tahu. Jadi budaya kita ini tidak hilang. Suatu daerah itu ya contoh ya yang melestarikan budaya itu secara masif bakal maju. Contohnya Bali. Bali itu yang diangkat mereka itu budaya. Bali, NTT, Padang, Batak, Minang atau lain-lain, mereka itu mengangkat budaya. Lampung, mereka itu mengangkat budaya. Yang akar budaya itu yang sangat kuat. Jadi pesan saya untuk generasi muda khususnya jangan malu bahasa Komering, belajar bahasa Komering atau hal-hal yang berbau Komering. Karena kalau tidak gitu, siapa lagi? Menmakam siapa lagi? Lebon jumlah sawa, yakin ini kau menakam jam-jam agama Kiai, apa sih harapan Kiai ke depannya sebagai masyarakat Komering, terutama sebagai pemuda Komering? Kalau harapan ya sebenarnya banyak keresahan yang pengen Kiai utarakan di sini ya, khususnya bagi generasi penerus kita. Satu, jangan malu-malu bahasa Komering sebenarnya. Itu kita berbahasa Komering itu bukan kadang kan generasi muda zaman sekarang atau Gen Z kata wong itu malu kadang bahasa Komering. Bahasa Komering itu norak, apa terkenal keras kan, kadang kan banyak hal-hal kriminal terjadi di daerah Komering. Cuman nah itulah tugas kita sebagai generasi muda untuk merubah stigma tersebut supaya Komering ini bisa dikenal sebagai masyarakat yang humanis ya. Karena kan banyak budaya-budaya yang perlu kita angkat. Contohnya pisaan, tari-tarian, ningkuan, warahan, terus dan lain-lain kan banyak. Sebenarnya itu
kita generasi muda yang wajib mempelajarinya. Karena kalau tidak kita, yakinlah kebudayaan ini tidak bakal sampai kemana. Setidaknya jangan hilang dimakan zaman. Biarkan Komering ini tetap lestari. Jadi kalau menurut Kiai, selama masih ada Sungai Komering ini, kewajiban kita sebagai masyarakat Komering untuk menjaga kebudayaan tersebut. Dari seluruh rangkaian acara pernikahan suku Komering ini dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak makna dan nilai-nilai positif yang ada terkandung di dalamnya. Sebagai generasi penerus bangsa dan generasi muda diharapkan untuk melestarikan tradisi agar tetap terjaga. Harapan saya untuk adat, arak-arakan, dan gelar atau jajuluk ini, saya sebagai masyarakat suku Komering mengharapkan untuk tetap semoga arak-arakan atau jajuluk ini terus lestari dan tidak terpengaruh oleh budaya-budaya baru atau budaya luar, dan semoga untuk anak-anak muda khususnya suku Komering terus melestarikan adat turun-temurun ini. Terima kasih. Tradisi arak-arakan menggambarkan kebersamaan, kerjasama, serta kehidupan sosial masyarakat Komering. Melalui tradisi ini, masyarakat akan bersama bergotong royong, mempersiapkan acara, dan menyumbangkan sedikit rezeki mereka. Setelah melihat seluruh rangkaian prosesi adat, baik dari arak-arakan maupun pemberian gelar, jajulukan atau adok dari suku Komering tersebut, ternyata sangat memberikan kesan yang positif dan inspiratif. Melalui adat ini, saya bisa melihat betapa kaya dan beragamnya budaya di Indonesia, dan bagaimana nilai-nilai tradisional masih sangat dijaga dan dihormati hingga saat ini. Dan juga tradisi ini sangat mengingatkan saya tentang betapa pentingnya menjaga dan juga melestarikan warisan budaya untuk generasi-generasi mendatang.